Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, shalom rekan semuanya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Oke, pada hari ini terus terang aja ya. Tadi saya dikabarin oleh tim editor kalau intro dengan outro-nya untuk seri Puri Tirta itu hilang ya. Ya wajar kalau hilang karena kita ini udah 2 kali kerusakan komputer ya. Dan yang kedua ini parah karena kita nggak bisa ngedit pakai komputer. Jadi benar-benar kami mohon teman-teman bantu dalam doa ya, dukung dalam doa. Kita perlu komputer baru ya untuk editing video. Dan perlunya itu minimal i7 ya yang generasi awal-awal atau i5 yang generasi terakhir, generasi 12, 13 mungkin ya. Jadi kami mohon dukungan doanya rekan-rekan, karena betul apapun yang kita lakukan saat ini teman-teman, pelayanan audiovisual itu benar-benar di atas kemampuan 1-2 orang aja. Karena memang terus terang ini adalah pelayanan yang sangat butuh biaya gede teman-teman ya. Hari ini seperti biasa kalau seri Puri Tirta kita biasanya adakan tiap hari Minggu teman-teman ya, yaitu apa? Kita akan bahas mengenai hal-hal yang mungkin lebih teologis atau lebih dalam ya daripada hal-hal yang biasa atau kayak renungan sehari-hari. Oke, hari ini teman-teman terus terang saya mau shout dulu ya buat salah satu rekan sekerja kami dalam pelayanan ya, Ibu Gembala Priscilla. Konten hari ini ya diinspirasikan oleh konten beliau ya. Ini juga buat rekan-rekan yang belum subscribe kontennya Ibu Priscilla, boleh ya Anda subscribe konten Ibu Priscilla ya. Hari ini kita mau bahas soal 2 hal yang simpel aja rekan-rekan, tapi pengaruhnya gede banget, terutama dalam hal kita berdoa ya, yaitu pertama soal klaim, kedua soal komplain ya. Nah rekan-rekan, saya tahu kalau di kalangan penyembah atau pengagung Bapak Yahweh ada beberapa aliran rekan-rekan ya, dan ada aliran yang anti banget sama karismatik. Yuk balik lagi kita dari definisi dulu ya. Karismatis itu artinya apa? Karismatis itu artinya adalah, ini secara umum artinya adalah aliran gereja Kristen atau Nasrani apa aja deh ya, yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang mengakui kerja Roh Kudus ya, itu disebutnya adalah aliran karismatis ya. Ada yang bilang Pentakosta ya, pokoknya teman-teman saya nggak mau ngomongin soal istilah itu secara khusus ya, tapi secara umum aja karismatis itu artinya apa? Aliran gereja yang tidak menolak kerja Roh Kudus sebagai bagian dari pribadi Yahweh. Jadi kami pun ya di GPF kami mengakui bahwa Yahweh itu ada pribadi Bapa Yahweh, ada pribadi Sang Putra Yahweh yaitu Yeshua HaMashiach. Yang ketiga yang adalah Yahweh juga, yaitu Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Ketiganya itu adalah Echad atau Esa. Kami nggak menyembah 3 Tuhan. Jadi kalau ada yang merasa kalau GPF itu menyembah 3 Tuhan, itu salah ya, itu salah banget. Salah banget. Oleh karena itu nama gereja kami atau sinode kami adalah GPF, Gereja Pemulihan Firman. Artinya apa? Ya kami berharap supaya firman itu bisa dipulihkan. Dari apa? Dari pendapat atau dari definisinya tidak alkitabiah atau tidak firmaniah ya. Contohnya adalah apa? Yaitu tadi karismatis atau mesianik ya. GPF itu mesianik bukan? GPF itu juga mesianik. Kenapa? Karena kami mengakui Yeshua HaMashiach adalah Sang Hamashiach ya, atau Sang Mesias. Jadi apakah GPF itu mesianik? Iya, mesianik. Apa GPF itu mengakui Torah? Mengakui Torah ya. Apa yang kita kerjakan dong kalau bukan Torah? Betul nggak? Setelah kita diselamatkan, kita jadi mampu mengerjakan Torah. Jadi teman-teman, bedanya apa? Ada aliran yang mengatakan untuk selamat kamu harus mengerjakan Torah. Kami enggak ya, beda. Karena sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus HaMashiach yang adalah suatu karya penebusan yang total dan final dan gratis ya rekan-rekan, bukan hyper grace ya. Memang grace itu harus huper. Ada ayatnya, ada ayatnya. Kami selalu punya pendukung ayat-ayat firman Tuhan teman-teman. Jadi bukan kami asal klaim doang. Nah itu yang kita mau bahas juga hari ini ya. Kami nggak asal klaim, ada dasar firmannya. Yang pertama kita mau bahas hari ini adalah apa? Pertama ya tadi itu ya, pendahuluan aja. Apakah GPF itu karismatis? Yes, GPF adalah karismatis. Dalam arti kami mengakui dan kami juga mengharapkan kerja Roh Kudus dalam kehidupan bergereja kami, dalam kehidupan kami sebagai umat Nasrani. Ya, jadi kami nggak menolak kerja Roh Kudus. Kami mengaminkan dan mengiyakan. Kami mengharapkan kerja Roh Kudus ya. Baik, berikutnya teman-teman. Berarti GPF itu mengakui dasar dong. Ya, kami mengakui karunia lidah. Ya, yang alkitabiah ya. Kami mengakui karunia lidah, ada karunia lidah yang asli ya. Dari Ruach HaKodes kami mengakui ada yang asli. Itu yang kami harapkan ya. Jadi kalau baptisan roh nanti bisa berbahasa roh. Ya,
baptisan Roh Kudus itu ya salah satu tandanya adalah bisa berkarunia lidah ya. Jadi kami nggak pakai istilah bahasa roh ya rekan-rekan ya, tapi ya firmania yaitu karunia lidah ya. Oke rekan-rekan, sekarang balik aja kita masuk ke topik kita hari ini ya, soal klaim dan komplain. Teman-teman, kata klaim dalam kekristenan itu kacau teman-teman ya, terutama dalam aliran gereja-gereja yang menyebut Bapak Yahweh. Kenapa kacaunya? Karena kata klaim itu dicampur adukan. Ada yang memandang sangat negatif tentang kata klaim ya, seolah kata klaim itu jelek banget deh. Lu nggak boleh asal klaim. Betul, nggak boleh asal klaim. Tapi kalau klaim boleh nggak? Pasti boleh. Definisi klaim adalah, nah ini teman-teman yang ada di layar Anda saat ini. Ini definisi klaim. Coba yuk saya pakai kalimatnya sederhana aja. Klaim adalah apa? Klaim ini sebenarnya adalah suatu posisi hukum siap menerima apa yang dijanjikan. Jadi positif nggak kalau klaim? Klaim positif ya teman-teman ya. Klaim adalah posisi hukum untuk siap menerima apa yang dijanjikan. Misalnya apa? Klaim asuransi. Udah bayar premi ya, kita klaim dong. Yang nggak boleh itu asal klaim. Contohnya apa? Kamu nggak bayar premi, kamu nggak tanda tangan surat pengajuan asuransi. Kok ada kecelakaan lu mau minta klaim? Itu yang namanya asal klaim. Nggak boleh asal klaim. Atau teman-teman, definisi kedua dari klaim adalah bisa jadi klaim adalah apa? Suatu pernyataan tanpa bukti, itu klaim. Misalnya apa? Malaysia mengklaim bahwa rendang itu adalah makanan tradisional Malaysia ya. Ya udah, itu kan cuma klaim ya. Buktikan aja, betul nggak kalau rendang itu makanan tradisional dari Malaysia? Kalau dibuktikan bisa ya udah silakan. Tapi kalau kami teman-teman orang Indonesia mengklaim apa? Kalau rendang adalah makanan tradisional dari orang suku Padang ya. Nah teman-teman, itu ada buktinya? Ada buktinya. Historisnya ada ya. Secara yang lain juga pendukung juga ada teman-teman ya. Meskipun kami juga mengakui kalau rendang sebenarnya adalah berdasarkan dari makanan Portugis yang bernama bavado. Nanti Anda boleh search sendiri ya teman-teman. Tapi klaim adalah apa? Pertama, klaim adalah suatu posisi hukum siap menerima apa yang dijanjikan. Misalnya apa tadi, asuransi tadi. Kalau kita udah buka asuransi, udah bayar premi, kita mau klaim boleh. Karena apa? Sah ya. Tergantung tinggal betul nggak ini klaimnya. Misalnya apa? Anda klaim Anda itu tangan Anda putus gara-gara kecelakaan. Ternyata Anda lahir pun nggak punya tangan misalnya kan. Ya udah, itu kan cacat ya. Jadi nggak boleh klaim. Atau klaimnya boleh aja sih, tapi Anda ditolak klaimnya. Intinya apa? Klaim itu bagus nggak? Bagus. Kalau apa? Kalau bukan asal klaim. Jadi klaim itu adalah apa? Posisi hukum siap menerima apa yang dijanjikan. Kalau Anda buka firman Tuhan, ada banyak janji Tuhan, maka Anda boleh klaim. Boleh. Contohnya apa? Dikatakan dalam Kejadian, Yusuf adalah orang yang sangat sukses karena Yahweh beserta dengan Yusuf. Nah, kalau Anda sebagai umat Tuhan, Anda nggak suka nama Yahweh, Anda menolak nama Tuhan adalah nama Yahweh, gimana lu mau klaim janji Tuhan? Gimana Anda mau klaim Anda orang sukses kalau Anda nggak paham apa artinya klaim? Yaitu apa? Anda posisi untuk menerima janji Tuhan. Lah Anda pun nggak setuju kalau Yusuf adalah orang yang sangat sukses karena Yahweh beserta dengan Yusuf. Tapi Anda nggak mau disertai oleh Bapak Yahweh. Anda mau disertai oleh ilah-ilah lain ya, oleh tuhan-tuhan lain, oleh berhala mungkin, atau tuhannya agama lain. Tapi Anda pengen sukses, maka nggak masuk akal. Anda nggak mungkin mengklaim dari Tuhan itu bahwa Yusuf adalah orang yang sangat sukses karena Yahweh beserta dengan Yusuf. Nah Anda mau sukses, tapi Anda nggak mau disertai oleh Yahweh. Lah maunya gimana, ya kan? Nah jadi rekan-rekan balik lagi, nggak boleh asal klaim, yes betul. Tapi kalau nggak asal klaim, kalau berdasar klaimnya, maka Anda boleh klaim. Misalnya apa? Firman Tuhan mengatakan, Malaki 3:10 ya, kalau Anda sudah mengembalikan perpuluhan, maka Tuhan akan melindungi Anda ya, seperti ada suatu proteksi, pagar proteksi untuk melindungi Anda. Contohnya di mana? Di kitab Ayub juga sama lagi ya. Jadi kalau Anda mau dilindungi, diberkati oleh Bapak Yahweh, maka Anda perlu sepuluhan. Sebaliknya, saya balik ya, kalau Anda udah perpuluhan, maka Anda boleh mengklaim janji Tuhan, yaitu apa? Aku diberkati. Kenapa? Karena gue bayar perpuluhan. Jadi kalau orang bayar perpuluhan, diberkati. Pasti. Itu janji Tuhan. Silakan Anda buka lagi. Malaki 3:10. Jadi rekan-rekan, klaim adalah apa? Posisi hukum untuk menerima apa yang dijanjikan. Makanya asuransi, klaim ya. Garansi, klaim ya. Kita ini dulu punya banyak komputer ya, Dell teman-teman, untuk kita pelayanan. Dan salah satu keunggulan dari kita beli komputer Dell adalah apa? Garansi. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, ya Anda boleh klaim ya. Jadi kalau Anda ada kerusakan di komputer Dell Anda klaim aja. Anda klaim, saya telepon, saya klaim. Saya bilang, kamu kan kasih garansi nih,
ini ternyata rusak loh komputernya loh, masih dalam garansi. Ya udah Pak, ditukar aja, dibawa ke service center kami tukar unit yang baru, udah klaim. Nah sekarang nggak bisa, kenapa? Karena udah dalam garansi, udah tua ya, komputer kami itu udah 5 tahun lebih, jadi udah nggak bisa lagi diklaimkan garansinya. Tapi andai kata ada dalam klausul, boleh aja diklaim. Makanya balik lagi, Anda boleh klaim kalau apa? Sesuai dengan janji, ya. Makanya juga balik dengan firman Tuhan. Kalau sesuai dengan firman Tuhan, Anda boleh klaim. Misalnya apa? Aku adalah orang yang sehat. Aku tolak sakit dalam nama Tuhan Yesus Masya. Kok bisa Pak? Iya, karena oleh jujur Tuhan Yesus Masya kita sudah disembuhkan. Jadi teman-teman, kalau ada dasar hukumnya, ada janji Tuhan ya, Anda boleh klaim. Jadi positif apa klaim itu? Positif. Karena klaim adalah apa? Klaim adalah posisi hukum, siap untuk menerima apa yang dijanjikan, ya. Garansi, rusak nih perusahaan, klaim garansi. Boleh nggak klaim? Boleh. Nggak negatif kok, klaim itu nggak negatif. Justru klaim itu ada karena apa? Kita ingin keadaan itu sesuai dengan yang dijanjikan. Sama dengan firman Tuhan ya. Kalau Anda udah perpuluhan, boleh nggak klaim berkat Tuhan? Boleh, klaim aja, ya. Tuhan berkata, lemparkanlah kawitanmu kepada Bapa Yahweh, karena Dia yang memelihara kamu. Oke Tuhan, aku udah perpuluhan sesuai dengan firman-Mu, jadi aku terima sekarang berkat yang sudah Kau janjikan. Dalam Matius 3:10, Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit, dan Kau akan memberikan aku berkat sampai aku nggak tahu mesti nyimpen berkatnya kemana. Ya, itu firman Tuhan. Jadi boleh diklaim nggak? Boleh diklaim. Karena klaim itu adalah apa? Posisi hukum, siap untuk menerima yang dijanjikan. Jadi hari ini teman-teman, boleh klaim nggak? Boleh. Malah saya mendukung Anda kalau Anda doa, Anda klaim janji Tuhan. Karena itu adalah hak Anda. Jangan sampai Anda itu dirampok oleh si jahat. Karena apa? Ya dibilang-bilangin lah, jangan klaim lah, klaim itu nggak bagus loh, negatif klaim itu, salah ya. Klaim itu positif, karena apa? Anda meminta janji Tuhan, itulah yang namanya klaim. Ya, posisi untuk siap menerima apa yang dijanjikan. Jadi kalau Anda buka firman Tuhan, ingat itu juga janji loh. Itu juga janji, itu adalah klausul-klausul ya hubung kita dengan Tuhan. Jadi kalau Anda lihat ada janji Tuhan, Anda boleh klaim. Bahkan saya bilang Anda klaim aja. Kenapa? Itu hak Anda ya. Jangan sampai kita jadi orang bego ya teman-teman ya. Punya sesuatu yang dijanjikan tapi Anda nggak mau pakai. Kalau saya nih teman-teman ya, kalau saya nih, papa saya bilang, "Geng, nanti kamu punya ini ya." Lalu sampai saya tua bahkan ya, saya nggak mau ambil janji bapak saya. Rugi nggak? Rugi. Kenapa? Itu udah dipersiapkan oleh bapak jasmani saya. Sama juga dengan Anda ya. Anda udah punya sesuatu yang dipersiapkan oleh Bapak Yahweh, maka pakailah itu ya. Anda klaim janji-janji Tuhan, karena itu adalah milik Anda. Jangan sampai Anda itu kayak orang yang punya tanah, tapi tanahnya diserobot sama orang yang nggak berhak gitu ya. Maka begal kalau Anda nggak klaim. Harusnya gimana? Lapor polisi, lapor pengadilan ya, minta supaya tanah Anda itu dieksekusi balik kepada Anda. Karena apa? Itu milik Anda. Jadi klaim aja, apa hak Anda klaim. Kalau Anda lihat ada janji Tuhan dalam firman Tuhan, maka Anda bukan hanya boleh, Anda wajib untuk Anda klaim. Karena apa? Itu milik Anda. Itu dipersiapkan oleh Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masya menjadi milik Anda. Saran saya hari ini, klaimlah ya. Terutama kalau Anda berjemaat di GPI Hope, saya anjurkan Anda, bahkan saya perintahkan Anda, klaim janji Tuhan ya. Karena itu milik Anda, bukan milik orang, itu milik Anda dari Bapak surgawi Anda. Jadi klaimlah janji Tuhan, karena itu adalah milik Anda buat kemuliaan Bapak Yahweh dalam nama Yesus Masya. Bapak Yahweh dalam nama Tuhan Yesus Masya memberkati Anda. Haleluya. Amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.